Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Abdullah Jamaluddin dari SMK Negeri 1 Maja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Port Security. Nah teman-teman, jadi apa sih itu Port Security? Port Security merupakan mekanisme keamanan yang digunakan pada switch Cisco. Dengan Port Security, kita bisa membatasi jumlah host yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di switch serta menentukan host mana saja yang bisa terkoneksi ke switch. Prinsip dalam mengkonfigurasi Port Security adalah dengan mendaftarkan MAC address mana saja yang bisa atau diperbolehkan untuk terkoneksi ke switch. Sedangkan cara kerja di Port Security sendiri adalah ia akan membuang paket dari host atau memblok host yang MAC address-nya tidak sesuai dengan konfigurasi pada Port Security tersebut. Nah, kemudian macam Port Security. Terdapat dua macam Port Security pada Cisco, yakni static dan juga sticky atau dynamic. Pada Port Security static, MAC address host harus ditambahkan secara manual oleh administrator. Sedangkan pada Port Security Dynamic, MAC address akan ditambahkan secara otomatis. Nah, selain itu, dalam Port Security dikenal dengan istilah violation, yakni tindakan yang akan dilakukan oleh port interface pada switch ketika terdapat host yang tidak terdaftar MAC address-nya berusaha untuk terhubung melalui interface yang sudah disetting Port Security. Ada 3 macam violation, yaitu pertama protect, kedua restrict, dan yang ketiga ada shutdown. Nah, pertama ada violation protect. Interface yang menerapkan violation protect akan membuang atau mengdrop paket yang dikirim oleh host yang tidak diizinkan tadi. Jika dilihat melalui command ping, maka akan menghasilkan output request timeout. Nah, yang kedua ada violation restrict. Interface yang menerapkan violation restrict akan membuang atau mengdrop paket seperti pada mode protect. Namun, interface akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Sementara pada mode protect, jumlah violation tidak akan dihitung. Untuk melihat jumlah violasi yang terjadi atau violation count, digunakan perintah show port security interface kemudian nama interface-nya. Nah, yang ketiga ada violation shutdown. Interface yang menerapkan violation shutdown akan menonaktifkan port interface yang digunakan oleh host yang tidak diizinkan tadi. Ketika host mengirim paket ke host lain, seperti ping, maka seketika port akan tershutdown atau mati. Apabila dilihat pada Cisco Packet Tracer, maka link yang menghubungkan host dengan switch akan menjadi berwarna merah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mengimplementasikan Port Security tadi di Cisco Packet Tracer. Kita akan mengkonfigurasikan ketiga violation tadi, yaitu ada protect, restrict, dan juga shutdown. Pada konfigurasi kali ini, kita membutuhkan 3 buah server, 1 buah switch, dan juga 1 buah PC yang kita analogikan sebagai PC hacker atau PC anomali, teman-teman. Oke, kita akan langsung menambahkannya. Nah, kalau sudah, kita percepat. Nah, kalau sudah, kita akan kasih nama terlebih dahulu, teman-teman. Misalkan di sini namanya itu shutdown. Untuk violation shutdown, kemudian yang ini protect untuk violation protect, dan juga yang ini restrict. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita akan kasih IP terlebih dahulu, teman-teman, untuk device ini. Nah, kita untuk server 0 kita kasih IP dulu, yaitu 192.68.10.1 misalkan. Enter. Nah, kita kasih semua device-nya IP dulu.
PC-nya juga kita kasih IP ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan langsung konfigurasi violation shutdown terlebih dahulu teman-teman. Kita tinggal masuk ke switch, kemudian ke CLI, kemudian masuk ke configure terminal. Nah, kalau sudah, kita akan mode aksesin semua servernya terlebih dahulu teman-teman. Kita masuk ke interface range. Di sini MA berapa? 1, 2, dan 3 ya. Range. Oke. Biar kelihatan range FA 0/1 sampai 3. Kemudian switch port, mode akses. Nah, kalau sudah, kemudian kita masuk ke interface. Yang pertama yang shutdown ini yaitu FA01. FA0/1. Nah, kalau sudah, kemudian kita tinggal ketikkan switch port, teman-teman. Kemudian port security. Nah, oke, kalau sudah, kita enter terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita ketikkan lagi switch port security, kemudian kita tanda tanya teman-teman. Nah, di port security ini yaitu ada 4 prompt teman-teman. Yang pertama yaitu edging, MAC address, maksimum, dan juga violation. Tapi kita tidak akan memakai yang edging ini teman-teman, atau mengkonfigurasi edging ini. Kita akan mengkonfigurasi MAC address, maksimum, dan juga violation-nya. Nah, kemudian kita ketikkan MAC address-nya. MAC address. Nah, kemudian kita masukkan device, MAC address device-nya teman-teman. Nah, FA01 ini device-nya itu server 0. Nah, kita masukkan MAC address di server 0 ini. Kita ke config, kemudian ke fast ethernet. Nah, di sini ada MAC address teman-teman. Nah, yang ini MAC address-nya teman-teman. Kita kopikan. Kemudian masuk lagi ke CLI, kita paste. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, kalau sudah, kemudian kita ketikkan switch port security lagi. Kemudian kita ketikkan maksimum, teman-teman. Nah, untuk yang maksimum ini, yaitu kita memperbolehkan berapa teman-teman device yang boleh mengakses ke port ini. Nah, kita karena saya mempunyai 1 buah server di sini, nah saya akan memasukkannya maksimumnya itu 1. Kemudian enter. Nah, kalau sudah, kita ketikkan violation. Port security violation. Kemudian kita tanda tanya, teman-teman. Nah, seperti yang kita pelajari bahwa violation ini itu ada 3 mode. Yang pertama protect, restrict, dan juga shutdown. Nah, kita akan konfigurasi shutdown terlebih dahulu, yaitu kita ketikkan shutdown, enter. Nah, kalau sudah, kita coba cek teman-teman. Do show port strip security spasi interface FA0/1, enter. Nah, bisa teman-teman lihat, ini portnya, port security-nya itu udah enable atau udah hidup. Kemudian statusnya itu secure up atau sudah aman. Kemudian violation modenya shutdown. Tadi kita pakai yang shutdown ya teman-teman. Nah, kita akan coba teman-teman yang shutdown ini. Kita akan tes dulu. Tes uji konektivitas. Nah, ini dari server 0 ke server 1 itu successful. Kita coba lagi. Dari server 0 ke server 2 successful juga. Karena kita mengizinkan MAC address dari perangkat ini untuk melewati port ini. Nah, kita akan coba lepas teman-teman. Nah, kita akan coba gantikan ke PC 0 ini. Masukkan ke fast ethernet. Kita percepat dulu. Nah, apakah si PC ini bisa melewati port ini juga atau tidak? Nah, kita akan coba misalkan dari PC 0 ini ke server 1. Kita kirim. Nah, bisa teman-teman lihat, ini valid ya teman-teman. Mau kita tap berapa kali pun ini bakalan valid. Nah, dan juga bisa teman-teman lihat, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau shutdown itu
ketika mendeteksi sebuah perangkat asing, nah dia akan langsung mematikan portnya atau meng-shutdown. Nah, bisa teman-teman lihat, ini tadinya hijau, sekarang jadi merah. Nah, kita akan coba, misalkan ini kan mati nih. Nah, kita akan coba hidupin, teman-teman. Kita akan coba hidupin, apakah ini bisa berkomunikasi atau tidak. Nih, kita akan coba, kita shutdown terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ketikkan nama shutdown. Nah, oke. Nah, ini udah hidup lagi. Nah, oke, kita akan coba lagi, teman-teman. Apakah bisa kalau sudah dimatikan, tadi dimatikan, kita hidupin lagi, apakah bisa? Nah, seperti tadi, teman-teman, tetap tidak bisa. Karena memang MAC address PC non ini tidak terdaftar, atau PC ini dianggap benda asing atau anomali, teman-teman, oleh port tersebut karena tidak terdaftar MAC address-nya. Nah, kita coba hubungkan lagi ke server 0. Kita coba shutdown lagi. Dan juga no shutdown kembali. Aduh, maaf. No shutdown. Nah, ini udah hidup lagi ya, teman-teman. Kita akan coba kirim pesan. Apakah bisa lagi atau tidak bisa. Nah, sukses ya, teman-teman, karena memang MAC address dari server 0 ini terdaftar di FA01. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi violation protect, teman-teman. Nah, kita lakukan hal yang sama kayak tadi. Kita masuk ke interface. Yang ini itu FA berapa, teman-teman? FA02. Kita masuk interface FA0/2. /2. Kemudian kayak tadi kita sudah mode akses ya, kita langsung ketikkan switch port security, enter, switch port security, MAC address. Nah, kita tanda tanya, teman-teman. Nah, sebelumnya tadi itu kita menggunakan yang static, teman-teman, atau kita secara manual menambahkan MAC address-nya. Nah, kita akan coba yang sticky, teman-teman, secara otomatis. MAC address-nya ditambahkan. Nah, gimana caranya? Nah, kita coba ketikkan dulu sticky. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah, kita lakukan hal yang sama kayak tadi, yaitu switch port security, maksimum. Nah, 1. Samain aja. Kemudian switch port security, violation. Tadi itu shutdown, kita yang ini itu yang 2 ini pakai protect. Enter. Nah, kemudian kita ketikkan do show port security. Oke, kemudian interface FA0/2. Enter. Nah, bisa teman-teman lihat port security-nya udah enable atau sudah hidup. Kemudian port statusnya juga secure up atau aman atau aktif. Kemudian violation modenya protect, teman-teman. Karena kita tadi pakai yang protect. Nah, bisa teman-teman lihat ini maksimum MAC address-nya belum ada ya, teman-teman. Sticky MAC address-nya ya, teman-teman. Sticky MAC address ini masih 0. Nah, gimana caranya supaya kita munculin MAC address-nya? Caranya kita kirim pesan terlebih dahulu. Ini dari server 1. Tadi ya. Misalkan ke server 2 ini. Nah, ini successful. Kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah ada, teman-teman. Last source address VLAN. Jadi, sticky ini secara otomatis menambahkan MAC address dari perangkat yang melewatinya. Yang pertama melewatinya, teman-teman. Nah, di sini MAC address-nya sudah ada. Nih, kita akan coba samakan 0001 ujungnya 09. Kita akan coba cek ke config. Terus ada 0. Nah, sama ya, teman-teman. 00001 ujungnya 09.
Nah, kemudian kita akan coba uji konektivitas. Tadi sudah bisa ya teman-teman ke server 2. Kita akan coba ke server 1. Nah, ini juga sudah successful. Gimana kalau kita coba ke PC Anomaly juga? Kita coba cepetin. Nah, kita coba kirim lagi. Dari PC 0 ke server 2 misalnya. Nah, di sini violent teman-teman. Karena diblokir atau dibuang. Nah, tetapi berbeda dengan yang shutdown tadi, protect ini tidak dimatikan teman-teman si portnya. Lihat, bisa teman-teman lihat ini masih hijau. Tapi tetap teman-teman ini tuh tidak bisa melewati teman-teman karena memang MAC address-nya tidak terdaftar. Seperti itu. Ini kita akan coba kembalikan lagi. Version 00. Kemudian kita akan coba kirim lagi apakah bisa atau tidak. Nah, bisa teman-teman lihat. Maaf teman-teman, masih orange. Kita cepetin, dilihat. Nah, ini successful teman-teman. Berarti konfigurasi port security violation protect kita sudah sukses. Nah, selanjutnya, yang terakhir kita akan konfigurasi violation restrict teman-teman. Nah, seperti yang tadi, kita tinggal masuk ke interface FA0/3 ya, berarti yang ketiga ini, enter. Kemudian switch port security, kita enter dulu, kemudian switch port security, MAC address-nya kita setting sticky juga. Kemudian switch port security kita maksimumnya juga sama 1, teman-teman, enter. Kemudian switch port security violation mode restrict. Nah, enter. Nah, apa bedanya sih protect sama restrict ini? Nah, protect sama restrict ini berbeda sama shutdown teman-teman karena mereka tidak mematikan portnya. Tetapi berbeda dengan protect, si restrict ini yaitu menghitung teman-teman berapa kali si anomali itu atau si PC yang tidak dikenal itu mencoba mengakses ke switch kita. Ya, kita akan coba do show port security. Kemudian interface FA0/3. Nah, di sini ada teman-teman security violation count. Nah, si protect ini tadi tidak menghitung teman-teman, tidak dihitung berapa kali si anomali itu mencoba masuk ke switch kita, tapi yang restrict ini dia itu dihitung teman-teman. Oke, kita akan coba uji konektivitas lebih dahulu ya teman-teman, apakah sudah terhubung atau belum. Kita akan coba, ini successful. Kemudian ke server 0 kita akan coba lagi, successful juga. Nah, kita akan coba sambungkan ke si anomali ini, ke PC anomali, sambungkan. Nah, oke, kita percepat dulu, ini masih orange. Nah, kita akan coba kirim teman-teman dari PC 0 misalkan ke server 1. Nah, ini pilot pasti karena kita sudah menerapkan port security tadi. Nah, kita akan cek teman-teman. Do show port security interface F03. Nah, bisa teman-teman lihat tadi sebelumnya security violation-nya itu 0 teman-teman. Karena belum ada teman-teman, kita belum mencoba si ini itu belum mencoba mengakses switch-nya. Nah, karena tadi kita sudah mencoba 1 kali, nah di sini pun terhitung bahwa si anomali ini mencoba mengakses switch kita sebanyak 1 kali. Ini kita akan coba misalkan 2 kali lagi teman-teman. Misalkan ke sini 1, kemudian kita coba ke sini 1 lagi. Nah, kita akan coba cek lagi. Dulu kita akan coba cek lagi. Nah, di sini terdeteksinya juga 3 teman-teman. Tadi kita sudah menambahkan 2 kali lagi teman-teman mengirimkan pesan, dan di sini juga terhitungannya menjadi 3. Karena memang si violation restrict ini menghitung berapa kali si anomali ini atau
si hacker ini mencoba memasuki switch pada jaringan kita. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan false security dari saya. Mohon maaf bila ada ucapan yang kurang jelas. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching everyone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.